Saya jadi teringat masa kecil saya dahulu sekitar kelas 1 sampai kelas 3. Itu saya mengalami yang namanya efek dari rasa penakut, sifat penakut, terlebih kepada hal-hal mistis. Padahal saya itu dari lahir sudah bisa melihat golongan bangsa jin, sudah bisa berkomunikasi. Dan cakra azna saya yang berada di antara dua alis ini sudah terbuka dari kecil dahulu, sehingga saya bisa melihat mereka. Namun, yang menjadi permasalahan ketika saya memasuki awal sekolah dasar, ternyata banyak sekali interaksi dengan mereka. Karena sekolah tempat saya belajar waktu itu bekas dari kuburan yang sangat banyak sekali zaman dahulunya. Namun, ada beberapa kuburan yang belum sempat dipindahkan untuk sisa-sisa tulang dan jasadnya tersebut, dan akhirnya keburu dibangun sekolah dasar tersebut. Nah, waktu itu karena saya dari kecil sudah bisa melihat dan berinteraksi dengan bangsa jin, otomatis saya pun dengan tubuh yang kecil menjadi sasaran mereka, sehingga mereka ingin berkomunikasi dengan saya. Namun, saya waktu itu mempunyai wadah batin dan tubuh yang belum cukup kuat, sehingga seringkali saya mengalami sakit. Bahkan terbilang dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya setiap 2-3 bulan sekali itu saya sering sakit. Terlebih waktu dahulu kan sekolah itu belum ada namanya semester 1, semester 2, tapi masih zaman Ebtanas. Waktu itu ujiannya dalam 1 tahun itu ada beberapa kali. Kalau tidak salah setiap 3-4 bulan sekali lah. Nah, ditambah dengan tingkat stres sebelum ujian, lalu interaksi juga, sehingga saya sering kali sakit. Waktu itu kelas 1 itu tempatnya di belakang dan bersebelahan dengan WC sekaligus musola. Yang saya lihat itu cukup angker. Nah, dari awal mula masuk sekolah dasar, saya itu sudah diperlihatkan dengan berbagai macam penampakan di sekolah tersebut. Dan otomatis saya yang masih kecil itu masih terbilang seorang yang penakut dan tidak berani kalau sendirian, misalkan kalau di kelas atau ke WC. Namun karena saya ingin mandiri juga, sehingga saya paksakan. Pernah suatu waktu ketika istirahat dan keadaan di WC tersebut dan bersebelahan dengan musola itu tidak ada siapa-siapa, namun saya kebelet pipis. Saya terpaksa sendirian, dan apa yang terjadi? Ternyata saya diganggu, dan waktu itu sampai hampir pingsan karena kagetnya. Gimana nggak kaget? Lagi pipis, tiba-tiba pas mau ngambil air pakai gayung ke bak mandi. Nah, di dalam bak mandinya tersebut ada penampakan yang cukup serem. Ya, otomatis saya kabur, terbirit-birit lari dan kembali ke kelas. Nah, selain penampakan yang sering diganggu juga waktu kecil, ternyata saya itu banyak disukai oleh bangsa jin, dan banyak juga yang merasa kasihan kepada saya waktu kecil dahulu, karena secara nasib itu sudah dari keluarga miskin, lalu saya korban broken home yang otomatis oleh orang tua juga jarang diperhatikan, sehingga ada beberapa bangsa jin yang cukup sepuh. Mereka merasa kasihan kepada saya sebagai anak manusia yang masih kecil, kurang kasih sayang orang tua,
Sehingga mereka itu secara tidak langsung sering mengajak main saya, sering menjaga saya di sekolah tersebut, dan tidak jarang juga ketika saya diganggu oleh bangsa jin yang iseng, saya diselamatkan dan dibela oleh mereka. Namun yang menjadi permasalahan ialah ketika mereka berinteraksi dengan saya, kemudian kondisi batin saya itu belum cukup kuat secara tabung dimensi, otomatis ada efek yang membuat saya secara kesehatan itu bisa tiba-tiba drop karena si energinya itu tersedot oleh mereka ketika mereka berinteraksi dan mendekat kepada saya. Dan ketika sakit itu karena sudah bosan mungkin ya, nenek saya waktu itu yang mengurus saya sering ke bidan, ke dokter waktu saya sakit, dan sering kambuhan. Bahkan dalam 1 tahun itu bisa sampai 5 kali, 6 kali saya sakit. Sehingga suatu waktu saya dibawa ke salah satu ustadz yang cukup terkenal dan yang bisa bab mistis. Waktu itu beliau menjelaskan bahwa saya itu anak yang bisa berinteraksi dengan makhluk halus, dan istilahnya kalau zaman sekarang itu anak indigo. Dan saya sering sakit itu karena sering berinteraksi, banyak yang sayang katanya kepada saya waktu itu. Dan mau tidak mau, ketika mereka mendekat, otomatis secara tubuh saya belum kuat sehingga saya sering sakit-sakitan. Nah, waktu itu saya sebagai anak itu penakut, dan saya bisa mengatasi rasa takut itu setelah kelas 4 kalau tidak salah. Waktu itu saya diajari oleh paman saya yang mempunyai salah satu pondok pesantren dan seorang kiai juga. Saya dibimbing tentang tirakat, tentang menguatkan diri secara batin, sehingga alhamdulillah kelas 4 saya bisa terbebas dari rasa penakut tersebut. Nah, selama kelas 1 sampai kelas 3 itu saya banyak sekali gangguan dari mereka, dan itu mungkin salah satu tidak enaknya menjadi seorang anak yang sudah terbuka mata batinnya atau anak indigo. Mungkin di antara kalian yang pernah mengalami juga waktu masa kecilnya seperti saya, ketika belum kuat secara tubuh dan berinteraksi lalu sakit-sakitan, silakan tulis di kolom komentar. Itu saja untuk video kali ini, cerita dari saya tentang tidak enaknya zaman kecil dahulu ketika saya bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk halus dan kondisi saya belum kuat. Dan alhamdulillah kalau sekarang itu saya sudah tidak takut lagi pada mereka, bahkan sudah sering berinteraksi dan sudah aman lah secara energi juga secara diri. Nah, itu saja untuk video kali ini. Nanti dilanjut juga kisah-kisah pengalaman pribadi saya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.